Salam jumpa sahabat wirid yang terkasih dalam Kristus. Bersama saya Imelda dari kota perbatasan Timor Leste, Atambua. Hari ini Kamis 10 Juni 2021. Saya akan membacakan bacaan-bacaan harian yang diambil dari kalender liturgi Katolik. Selamat mendengarkan, semoga membawa berkat bagi kita semua. Salam sehat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Peringatan orang kudus hari ini adalah Beato Henricus dari Treviso. Henry dilahirkan di Bolzano, Italia pada tahun 1250. Keluarganya amat miskin, sebab itu ia tidak beroleh kesempatan untuk belajar membaca dan menulis. Setelah remaja, Henry pindah ke Treviso untuk mendapatkan pekerjaan. Ia menjadi seorang buruh harian. Sedikit saja orang yang tahu bahwa kuli kasar yang miskin ini membagi-bagikan sebagian besar penghasilannya kepada kaum miskin yang lain. Ia ikut ambil bagian dalam misa setiap hari dan menyambut komuni kudus sesering yang diizinkan. Henry mencintai sakramen tobat juga, dan mendapati sakramen pengampunan Allah ini sungguh membesarkan hati. Ia melewatkan banyak waktu setiap harinya untuk tenggelam dalam doa pribadi, biasanya di gereja. Henry dikenal akan ketenangan dan kelemah lembutannya. Terkadang orang mengoloknya sebab ia begitu miskin dan sederhana. Tetapi Henry tidak marah. Ia paham bahwa mereka tidak mengerti bahwa mereka dapat melukai hatinya. Ketika Henry telah terlalu tua dan lemah untuk dapat bekerja, seorang sahabat bernama Giacomo Castagnolis membawanya masuk ke dalam rumahnya sendiri. Castagnolis memberinya sebuah kamar tempat tinggal dan makanan apabila Henry menghendakinya. Walau Henry bersikukuh tidak mau hidup bergantung pada amal kasih penduduk Treviso, namun mereka tetap membantunya karena mereka tahu selama hidupnya Henry telah membagikan amal kasihnya kepada banyak orang yang miskin dan tidak memiliki tempat tinggal. Ia wafat pada tanggal 10 Juni 1315. Lebih dari 200 mukjizat dilaporkan terjadi dalam beberapa hari sesudah wafatnya. Henry dibeatifikasi pada 23 Juli 1750 oleh Paus Benediktus ke-14 setelah penyelidikan seksama atas 276 mukjizat yang tercatat atas namanya. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara,
Memang benar, setiap kali orang-orang Israel membaca kitab Musa, ada selubung yang menutup hati mereka sampai pada hari ini. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan dengan muka yang tidak terselubung, kita semua mencerminkan kemuliaan Allah. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Jika Injil yang kami wartakan masih tetap tertutup, maka hanya tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang tidak lain adalah gambaran Allah sendiri. Sebab yang kami wartakan bukan diri kami sendiri. Yang kami wartakan adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan kami sendiri sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah bersabda, "Dari dalam gelap akan terbit terang," Dialah juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, referen, kemuliaan Tuhan diam di negeri kita. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaan-Nya diam di negeri kita. Kemuliaan Tuhan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Kemuliaan Tuhan diam di negeri kita. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Kemuliaan Tuhan diam di negeri kita. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Perintah baru kuberikan kepada kalian, sabda Tuhan, yaitu supaya kalian saling mengasihi sebagaimana Aku telah mengasihi kalian. Haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata, jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Weary Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Weary Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.